myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concern. Oke guys, ini adalah highlight peronan Fiji Under 20 dan juga Timnas Indonesia U20. Kita saksikan guys kejap highlight ini. Nanti di akhir video ini saya akan memberikan ulasan strategi dan juga taktikal yang Indonesia buat sehingga menciptakan kemenangan ini. Oke, ayo kita simak video ini yuk. Ini persediaan Indonesia di Piala Dunia yang akan berlangsung pada bulan Mei nih guys di Indonesia. Dan ini adalah kejuaraan 4 penjuru ya, peronan uji coba. Wah, ini gol pertama guys, tengok. Gol muda. Gol pertama yang dilakukan oleh Indonesia di sudut sebelah kiri ya, tiang gol Fiji. Jadi Arkan yaitu kapten telah mencetak gol pertama untuk Indonesia ya. Arkan Fikri, mantap. Padu golnya guys, padu. Fiji tidak dapat bergerak bebas. Ini lagi bagaimana serangan? Mudah. Sebab bagian tengah telah kunci ya oleh pemain-pemain tengah Indonesia. Pemain Fiji ini besar-besar kan? Tapi pemain cukup keras dan kasar lah. Banyak juga peluang Indonesia ini guys. Serangan-serangan mereka, tapi sayang penyudahan masih lagi. Ini gol. Gol, tengok. Gol. Wow. Tidak. Sedikit lagi ya. Terkeluar sedikit. Tengok di babak yang kedua. Sintayong mengarahkan beberapa pertukaran taktikal untuk menyerang lebih laju dan pantas. Terkena Mister Galang. Gol. Terkena Mister Alang guys, dan sundulan susulan oleh hoki Caraka kah? Bukan, oleh pemain yang bernomor punggung nomor 5. Ini siapa? Kakang. Oleh Kakang ya. Gol kedua. Oke, bagaimana? Terlampau laju pula ini awalnya. Kad kuning ya. Banyak main kasar nih pemain Fiji nih. Kad kuning dan kartu merah terus keluar. Oke. Kita tengok Indonesia menyerang. Oke, gol. Ini gol ketiga.
Ui, kencangnya guys. Terdiam kiper. Okey, gol ketiga. Okey guys, itu tadi perlawanan di antara Indonesia U20 menentang Fiji U20 ya, dalam persediaan timnas U20 ini untuk menghadapi Piala Dunia yang akan diadakan di Indonesia pada bulan Mei. Jadi kemenangan 4 gol tanpa balas di Stadium Utama Gelora Bung Karno. Nah, ini adalah pertandingan ataupun turnamen sepak bola dalam rangka uji coba internasional diikuti oleh 4 negara guys ya. Sementara pada pertandingan lainnya Guatemala cuma menang 3-1 ke atas Selandia Baru. Jadi ini menunjukkan Indonesia kini berada di puncak klasmen ya. Dan gol Indonesia ke gawang Fiji dicetak oleh Arkan Fikri, Kakang Rudianto, Reza Aditya dan juga Hoki Ceraka guys. Jadi pada laga tersebut ya, pelatih timnas U20 Shin Tae-yong menurunkan beberapa pemain berpengalaman seperti Zainadin Faris, Arkan Fikri dan juga Ginanjar Wahyu di minit-minit ataupun di babak yang pertama. Jadi di bagian pertahanan pula Shin Tae-yong memasukkan pemain baru berumur 16 tahun guys, diberi kepercayaan, yaitu Sultan Zaki, sementara Rabani Tasnim juga mengisi posisi penyerang. Jadi dengan komposisi seperti itu ya, Indonesia tampil dengan mampu menebar ancaman ke benteng Fiji. Sebenarnya ada beberapa kali Indonesia melakukan serangan-serangan, cuma di menit yang ke-36 barulah gol pertama itu dihasilkan melalui Arkan Fikri. Dan juga gol seterusnya di menit yang ke-47 itu dimanfaatkan sekali lagi ini pula oleh pemain Kakang melalui sondolan ataupun tandukan yang bola hasil pantulan daripada terkena Mister Gawang Indonesia. Jadi gol ketiga hasil daripada jaringan Reza Aditya. Itu cantik golnya, cukup kencang yang tidak dapat diselamatkan oleh penjaga gol di menit yang ke-60. Umpan daripada Muhammad Zaki Ashraf. Dan akhirnya di menit yang ke-69 ya, pemain Fiji dikenakan kartu merah. Oke, siapa yang sedihnya juga perlawanan ini dicemari dengan kartu merah dan juga kekasaran pemain, dan akhirnya Shin Tae-yong sendiri pun tidak berpuas hati dan kartu merah didapati di menit yang ke-55. Pemain Fiji menit ke-70, pemain Fiji sekali lagi yaitu Melvin Manshek, dan juga di menit yang ke-90 kepada pemain Fiji dan juga pemain Indonesia yang bertindak balas yaitu Hoki Ceraka dan pemain Fiji Pawan Singh. Jadi unsur-unsur kekasaran yang dilakukan oleh pemain-pemain Fiji ini menyebabkan emosi pemain-pemain Indonesia ini juga terpancing ya sedikit. Jadi ini harus diperhatikan, dan juga kondisi wasit ini perlu diberi perhatian sepenuhnya ya. Ketika perlawanan uji coba, apatah lagi perlawanan sebenarnya nanti di turnamen yang sangat besar seperti di Piala Dunia itu. Jadi harus kesemua pemain ini menjaga emosi dan juga mental mereka. Apa yang berlaku kalau diikutkan selepas terkena kartu merah ini, sudah tentu Indonesia menguasai dari segi position ball lebih kurang ke 80% ya. Indonesia menguasai ketimbang dengan Fiji hanya mungkin dalam 20 ke 25% begitu. Nah, apapun kita mendoakan semoga timnas Indonesia U20 dapat memperbaiki segala kelemahan-kelemahan yang ada, dan juga kita akan lihat dari pertandingan dan perlawanan yang seterusnya selepas ini. Fiji ini guys, dalam sejarahnya ya, di dalam sepak bolanya, prestasi terbaik mereka ini U20 ini adalah meraih gelar juara di kejuaraan sepak bola U20 di Oceania pada tahun 2014 dan juga 2018. Jadi selain itu juga mereka berhasil lolos ya di putaran final Piala Dunia U20 FIFA pada tahun 2015 di Selandia Baru. Jadi
Fiji ini bukan alang-alang timnas pasukan juga ini. Sebab di Fiji ini sepak bola ini sangat-sangat populer di tempat mereka. Jadi berbalik kepada permainan Indonesia tadi, gol keempat dicetak pada menit ke-86. Itu setelah Oki Caraka melesakkan gol dengan menyundul antaran daripada Hugo, menyundul operan dari Hugo Samir. Jadi apa yang dilakukan oleh Sinteyong, taktikal ataupun strategi menyerang itu dan juga antaran-antaran pendek kalau kita melihat daripada highlight ini tadi. Dan kalau melihat pun dari keseluruhan permainan Indonesia ya, sangat banyak peluang di babak separuh masa pertama saja, beberapa peluang yang begitu banyak tetapi tidak dapat dihasilkan dengan cetakan gol. Dan Fiji tidak dapat menyerang dengan baik apabila pemain-pemain tengah Indonesia ini dapat mengekang semua asakan-asakan daripada penyerang-penyerang Fiji ini. Arkan Fikri telah mengunci di tengah bersama dengan Zinedine Faris. Jadi antara pemain-pemain yang juga boleh diberi kepercayaan ya, Zinedine Faris terutamanya, Arkan Fikri dan juga Ginanjar Wahyu ini perlu diberi peluang. Ini belum lagi ada main Marcelino Ferdinand guys. Kalau Marcelino Ferdinand masuk, sudah tentu Indonesia U20 ini akan lagi mantap untuk peluang seterusnya. Jadi dua lagi peluang menentang Guatemala dan juga Selandia Baru ini. Nanti kita akan buat highlight lagi untuk peluang kedua ini. Dan untuk masa ini Indonesia berada di puncak klasemen. Jadi kita nantikan peluang seterusnya. Indonesia akan menentang Guatemala dengan Selandia Baru. Mudah-mudahan Sinteyong tetap akan dapat dapat mengatur strategi dan juga taktikal dengan lebih baik selepas ini. Oke guys, sampai di situ saja. Bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perlawanan tadi antara Indonesia dan juga Fiji? Kalian komentar di bawah apa yang perlu diperbaiki lagi oleh Sinteyong untuk menghadapi perlawanan seterusnya. Jangan lupa juga like, subscribe channel Denny Ismail ini guys. Kalau yang baru ketemu channel ini, kalian support dengan menekan butang like, share dan komen ya. Oke, sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah Sultan Tenggara. Assalamualaikum, bye bye.